Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridwan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebaiknya Ibu sehat. Alhamdulillah, Pak. Saya juga sehat. Oh ya, Pak. Hari ini katanya mau mengadakan coaching ya, Pak? Betul sekali, Bu. Hari ini saya akan mengadakan coaching dengan Ibu Devi, Bu, rencananya. Oh, begitu ya, Pak, dengan Bu Devi ya. Baik, Pak. Kira-kira Bapak sudah tahu belum apa yang akan dibicarakan dengan Bu Devi? Nah, kebetulan belum, Bu. Jadi hari ini kami baru janjian lewat WA, Bu. Katanya beliau mau mengobrol sesuatu tapi belum saya tanyakan langsung. Insya Allah nanti saya tanya kira-kira nih masalah apa sih yang ingin disampaikan oleh beliau, seperti itu, Bu. Baik, Pak. Sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya, Pak ya? Silakan, Bu. Ya. Siap. Pak, dalam kegiatan coaching nanti kira-kira apa sih yang akan Bapak gali lebih jauh lagi? Jadi saya ingin mengembangkan keterampilan pada diri saya, Bu. Di antaranya mendengarkan aktif ya, kehadiran penuh dalam arti saya bisa sepenuhnya hadir ketika Ibu Devi berbicara, saya tidak konsentrasi kepada hal lain. Kemudian saya ingin benar-benar bisa menjadi pendengar yang baik ya. Kemudian sehingga si Koce atau Bu Devi ini merasa nyaman sebagai pengalaman bersama saya dengan beliau. Kemudian saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa mengambil apa sih masalah yang dihadapi oleh Bu Devi. Tidak hanya itu, saya ingin mendorong Bu Devi untuk berpikir lebih kritis serta mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi beliau yang mengutarakan masalahnya, nanti beliau sendiri akan mendapatkan solusinya, seperti itu, Bu. Baik, jadi Bapak akan mengembangkan 3 potensi ya, Pak ya. Salah satunya dari mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan potensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, Pak, kira-kira dari ketiganya nih, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak tonjolkan? Jadi, Bu, yang saya ingin tonjolkan atau saya kedepankan itu dari potensi memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena itu merupakan hal yang tidak mudah, tapi menjadi tantangan tersendiri buat saya. Ketika saya memberikan pertanyaan, apakah bisa nih nanti Bu Devi berpikir kritis atau tidak. Selain itu kehadiran penuh juga, Bu, penting juga ya, karena inilah yang harus saya kembangkan. Karena kadang-kadang saya masih belum bisa fokus dalam mendengarkan. Nah, itu yang saya ingin kembangkan, dan kegiatan coaching pada hari ini sepenuhnya akan saya lakukan bersama dengan Bu Devi, seperti itu, Bu. Baik, jadi ada 2 ya, Pak ya, potensi memberikan pertanyaan yang berbobot dan kehadiran penuh. Bagus sekali, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Pak, yang menjadi indikator keberhasilan Bapak itu seperti apa ya, Pak? Jadi indikator pencapaian dalam percakapan saya pada hari ini, yang pertama saya bisa mengidentifikasi apa sih masalah yang dihadapi Bu Devi selaku Koce ya. Yang kedua, melalui pertanyaan yang saya berikan, si Koce ini mampu memunculkan ide semacam rencana-rencana yang memang berasal dari Koce sendiri, yaitu Bu Devi. Boleh dikatakan rencana tersebut menjadi solusi, dan yang paling penting juga jadi indikator utama adalah Bu Devi atau Koci ya bisa menemukan sendiri solusinya yang beliau hadapi dari permasalahannya tersebut, Bu, seperti itu. Luar biasa sekali, Pak Ridwan. Jadi yang terpenting itu ya, Pak, adalah di mana Koci bisa menemukan sendiri solusinya ya, Pak ya. Baik, Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya, Pak. Mungkin kita cukupkan untuk kegiatan praobservasi kali ini. Saya izin off cam ya, Pak ya. Insya Allah, Baik, Ibu. meskipun off cam, saya akan terus pantau kegiatan coaching kali ini. Dan saya akan menilai apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Jangan lupa dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif,
dan juga memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Untuk selanjutnya silakan Bapak melaksanakan coaching bersama Ibu Depi dengan sebaik-baiknya ya Pak. Dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Nah, Baik, silakan Ibu. Bapak Ya. melakukan proses coachingnya. Baik Ibu, Saya izin terima open kasih. ya Pak. Assalamualaikum Bu Depi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ampura. Atur nuhun ini Bapak, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Bapak meluangkan waktu bisa ketemu kita akhirnya. Meskipun saya tahu betul bahwa Bapak memiliki agenda yang cukup banyak. Oleh karena itu saya merasa bahagia, bangga bisa bertemu dan berbincang dengan Bapak kali ini. Baik Bu Depi, terima kasih atas kepercayaannya ya hari ini mau berbagi keluh kesah terhadap saya. Bu Depi sehat? Alhamdulillah Pak. Saya hari ini cukup senang ya. Jadi memang kalau boleh tahu nih, masalah yang sedang Ibu Depi hadapi itu seperti apa sih Bu? Iya Bapak, begini Pak. Jadi saya ingin berbagi keluh kesah dengan Bapak terhadap beberapa anak didik saya yang masih ada sekitar 4 orang yang belum lancar membacanya. Saya merasa kebingungan Pak. Bagaimana ya caranya biar mereka itu semua bisa lancar membacanya, begitu Pak. Baik Ibu Depi ya, jadi saya paham apa yang Ibu sampaikan. Nah, kira-kira nih menurut Ibu yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini itu apa Bu ya? Tentunya ya Pak, saya mengharapkan yang pertama sih dapat mencurahkan permasalahan saya ini kepada Bapak ya. Selain itu juga saya juga ingin berharap bahwa anak didik saya yang ada di kelas saya itu, yang terutama yang 4 itu semuanya bisa lancar membaca Pak. Begitu kira-kira harapan saya Pak. Oh seperti itu ya. Jadi ada sekitar 4 orang ya yang tadi Bu Depi katakan, mereka belum lancar membaca. Nah baik Bu Depi, coba nih sekarang kita coba identifikasi ya situasi yang Ibu sedang hadapi. Nah dari skala 1, kalau kita gambarkan ya dari skala 1 hingga 10, nah kira-kira nih seberapa besar nih Bu Depi merasa sudah mencapai tujuan itu Bu? Saya menyadari untuk saat ini saya masih berada di posisi 5 Pak. Masih berada di posisi 5 karena saya merasa masih banyak yang harus saya perbaiki Pak dalam melaksanakan tugas, terutama tugas saya sebagai seorang guru ya Pak, dalam hal kemampuan membaca siswa itu Pak. Baik, sungguh luar biasa nih dari Ibu Depi yang sudah sampaikan. Kira-kira nih menurut Ibu nih yang Ibu bisa berikan kepada anak-anak agar mereka memahami pentingnya membaca itu seperti apa Bu, kira-kira apa saja nih kira-kira Bu? Iya Pak, benar. Kalau saya flashback ya, mengingat tentang hal-hal yang sudah dilalui, ternyata sepertinya yang menyebabkan murid saya kurang lancar membaca itu ternyata kepedulian saya terhadap permasalahan mereka sepertinya Pak. Karena saya yang pertama kurang peduli terhadap mereka, kurang juga memberikan latihan-latihan, lebih banyak memerintahnya tanpa mengetahui apa permasalahan mereka, dan juga pendekatan saya terhadap mereka yang masih kurang Pak. Karena ya begitu tadi, saya bisanya mungkin hanya memerintah saja tanpa tahu apakah siswa saya itu bisa membaca atau tidak, lancar membaca atau tidak. Dan juga saya belum memiliki bayangan-bayangan program apa yang kira-kira
akurat untuk masalah ini, Pak. Baik, dari yang Ibu paparkan, saya sependapat ya dengan Bu Devi. Jadi ini menurut Ibu, yang dapat meningkatkan kesadaran diri murid Ibu itu dalam membaca lancar itu seperti apa Bu kira-kira ya? Menurut saya yang saya mungkin akan menerapkan latihan ya Pak, menerapkan latihan lebih sering membaca. Selain itu juga saya akan memberikan waktu lebih kepada mereka begitu Pak. Nah, luar biasa nih apa yang Ibu sudah sampaikan. Nah, lalu bagaimana nih Bu kira-kira caranya yang Ibu bisa aplikasikan kepada anak-anak Ibu di sekolah? Mungkin dengan yang seperti yang tadi saya sudah katakan ya Pak, bahwa untuk hari ini dan seterusnya saya akan berusaha lebih lebih sering melatih siswa saya agar lancar membaca. Lalu saya juga akan melakukan pendekatan pendekatan secara restitusi dari hati ke hati kepada siswa tersebut, begitu Pak. Baik-baik. Nah, tadi kan yang sudah Ibu sampaikan itu sudah menggambarkan pelayanan yang begitu baik terhadap siswa Ibu ya. Nah, kira-kira nih Bu, adakah cara lain nih yang Ibu bisa gunakan di kelas untuk melatih membaca mereka seperti apa nih Bu kira-kira ya? Mungkin saya kepikiran ini Pak. Saya akan membuat program yang namanya itu jam ke-0 Pak. Karena saya senang kan memang hadir lebih awal nih ya. Saya senang hadir lebih awal di sekolah. Jadi sebelum waktunya belajar dimulai, saya itu alhamdulillah sudah ada di sekolah Pak, udah sekitar 45 menit atau 35 menit paling lambatnya tuh saya sudah ada di sekolah. Misalkan kita kan masuk jam 7.30 ya, jam 6.45 tuh sepertinya saya sudah lebih sering ada di sekolah. Jadi saya berpikir bahwa kenapa tidak saya manfaatkan waktu saya itu untuk membantu siswa membaca ya Pak, karena memang sebenarnya mereka sudah banyak yang hadir karena dilihat dari lingkungan rumah yang dekat ya. Jadi mereka itu jam segitu sudah ada di sekolah. Jadi saya berpikir bahwa oh gimana kayaknya sepertinya enak juga nih kalau kita buat program jam ke-0 untuk lancar membaca ini Pak. Iya, sungguh luar biasa ya. Dari pemaparan tersebut saya cukup tertarik Bu, memang betul sekali ya. Saya yakin Bu Devi mampu menerapkan program ini sehingga siswa di kelas Ibu itu lancar membaca. Nah, dari rangkaian yang tadi Ibu sampaikan terhadap saya, rencana Ibu nih untuk menyelesaikan masalah ini kapan nih kira-kira Bu? Insya Allah secepatnya ya Pak ya. Dan juga saya akan melakukan pendekatan secara personal dulu terhadap siswa saya ya. Apakah mereka bisa melaksanakan itu? Maksudnya agar bisa berjalan lebih lancar lagi program ini seperti itu Pak. Jadi saya juga selain jam ke-0 tadi, saya juga punya ide Pak, kepikiran membuat pojok baca Pak, yang mudah dijangkau oleh anak kan. Kalau misalkan buku-buku biasanya masih ada di perpustakaan ya Pak. Kayaknya kalau ada di pojok baca yang mereka sering bermain, kayaknya lebih enak gitu, lebih dijangkau, lebih mudah dijangkau oleh anak. Misalkan adanya di sudut-sudut kelas gitu, atau bisa juga di depan kelas seperti itu Pak. Wah, sungguh luar biasa nih Ibu Devi ya ide-idenya. Nah, kira-kira nih Bu, Ibu mau melaksanakan ini nih jangka waktunya kapan nih Bu atau berapa lama nih kira-kira Bu? Gimana ya, saya perkiraan punya target 2 bulan ke depan deh Pak, insya Allah dapat saya realisasikan. Maksudnya untuk ini saya sudah mulai lakukan, tapi mulai dirintis untuk jam ke-0 sih insya Allah akan saya lakukan secepatnya dalam waktu minggu ini ya.
jam ke nol itu, tapi untuk pojok baca kan butuh butuh waktu ya. Bulan 1 sampai 2 bulan ini insya Allah akan saya realisasikan rencana tersebut, sehingga saya bisa melihat perubahan positif bagi murid saya Pak untuk lancar membaca ini Pak. Baik ya, 2 bulan Bu jadinya Bu ya. Ya insya Allah Pak, Nah, siap. kira-kira nih untuk mengukur keberhasilan yang ingin Ibu tadi rencanakan itu cara mengukurnya itu seperti apa Bu kira-kira nih? Yang menjadi tolak ukur saya ya Pak, Ya. mengenai keberhasilan ini, ya itu tadi pastinya Pak, ketika saya sudah tidak menjumpai lagi bahwa yang keempat anak tadi itu belum lancar membaca. Jadi saya tolak ukurnya kelancaran membaca anak itu. Seperti itu Pak. Jadi selain itu juga mungkin dibutuhkan konsistensi ya Pak, agar rencana yang sudah berjalan dapat berjalan dengan baik gitu Pak. Itu yang menjadi tolak ukur saya. Jadi jam ke nolnya tetap berlangsung, pojok bacanya juga tetap berlangsung. Itu yang menjadi tolak ukur saya Pak. Luar biasa nih. Kira-kira nih ada komitmen nih dengan rencana tersebut Bu. Seperti apa kira-kira nih? Iya iya. Saya berkomitmen untuk menjadi contoh ya, yang pasti tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada mereka bahwa betapa pentingnya membaca. Membaca itu adalah pintunya dunia, kita bisa melihat berbagai hal. Selain itu juga saya akan melakukan pendekatan Pak, dari hati ke hati sehingga mereka akan sadar pentingnya dalam membaca gitu Pak. Ya, betul sekali ya dengan apa yang Ibu Devi sampaikan. Nah, kira-kira nih untuk menjalankan ini kan Ibu mungkin tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya ya. Nah, kira-kira Iya nih Pak, siapa betul. saja nih yang mampu membantu Ibu nih dalam melaksanakan komitmen ini kira-kira nih? Ya tentunya yang pertama mungkin, bukan mungkin ya pasti ya, kepala sekolah ya Pak sebagai atasan saya juga sebagai pemangku kebijakan, serta tempat saya sharing dan meminta masukan juga mungkin selain Bapak Kepala Sekolah, saya akan meminta masukan juga dari teman sejawat selaku rekan kerja saya di sekolah, serta mereka lah yang saya akan ajak untuk membuat komitmen bersama-sama Pak. Karena kalau sendiri kayaknya capek juga ya Pak, Nah, betul seperti itu. betul Jadi betul. saya Ya ya. akan membantu, minta bantuan dengan teman sejawat seperti itu Pak. Ya, tepat sekali Bu, saya sependapat ya dengan apa yang sudah Ibu sampaikan bahwa memang sejujurnya setiap keberhasilan itu tidak akan terwujud jika tidak adanya kolaborasi baik dengan pimpinan maupun dengan teman sejawat. Nah, lalu nih bagaimana tindak lanjut pertemuan kita pada hari ini seperti apa nih kira-kira Ibu? Oke siap. Mungkin saya akan terus memantau perkembangan rencana ini Pak, dan pasti akan saya bicarakan, saya komunikasikan langsung kepada Bapak jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Mohon izin Pak, misalkan saya sering komunikasi dengan Bapak seperti itu. Ya, baik Bu Depi nih, kira-kira nih kapan nih kita akan bertemu? Saya sudah tidak sabar nih mendengar kabar gembira tentang rencana Ibu yang sudah Siap-siap. terwujud. Kira-kira nih kapan nih kita bisa berbicara atau ngobrol lagi nih Bu? Kira-kira nih. Baik Pak, insya Allah mungkin seperti yang tadi saya targetkan ya Pak, 2 bulan yang akan datang, mungkin saya akan meminta Bapak untuk bertemu kembali ya Pak. Saya juga ingin membagikan hal-hal yang baik yang sudah saya laksanakan, juga kabar-kabar bagaimana kondisi di sekolah saya tersebut begitu Pak. Ya, baik Bu Devi, insya Allah berarti kita ketemu lagi 2 bulan ke depan ya. Saya doakan mungkin Siap Pak, siap. Bu Devi agar selalu diberikan kesehatan, semangat, biar Amin, amin ya Allah. apa-apa yang Ibu ciptakan dapat terwujud. Tentang Siap Pak, siap. gagasan jam ke nol tadi Bu ya, untuk Iya betul meningkatkan betul Pak. kesadaran siswa dalam menjaga kebersihannya atau membaca Bu ya tadi ya. Oh maaf ya, untuk Iya Pak, keberhasilan membaca betul ya. Pak. Iya Pak. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ampura kalau misalkan eh, diganggu waktunya. Terima kasih juga atas semangat dan motivasinya yang sudah diberikan kepada saya. Saya dapat
menerimanya dan merasakannya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak 2 bulan ke depan ya Pak. Baik. Semoga di lain kesempatan ini akan ditemukan kabar baik seperti itu Pak. Amin. Mudah-mudahan. Baik, Bu Devi, terima kasih Bu Idea. Mungkin sekali lagi mudah-mudahan Ibu Devi selalu diberikan kesehatan agar rencana-rencana yang sudah tadi disampaikan dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Ya, Izin sama-sama pamit ya, Ibu. Pak. Assalamualaikum. Saya mohon pamit juga ya. Bagaimana Pak, sudah selesai? Alhamdulillah Ibu, luar biasa hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Saya amati seru sekali ya Pak. Saya sampai sangat menarik pokoknya perbincangan antara Bapak dengan Bu Devi. Baik Pak, bagaimana proses coachingnya? Apakah sudah berjalan lancar menurut Bapak ini? Jadi alhamdulillah Bu. Jadi tadi Bu Devi sudah menyampaikan permasalahannya bahwa di sekolah beliau masih ditemukan beberapa anak yang belum bisa membaca, dan tadi Bu Devi mempunyai ide tentang jam ke-0 ya Bu ya, itu sungguh luar biasa. Mudah-mudahan Bu Devi dapat menjalankan programnya itu dengan baik seperti itu. Baik, setelah saya amati coaching antara Pak Ridwan dengan Bu Devi, luar biasa sekali ya Pak coachingnya dengan permasalahan yang ada, dan solusinya juga tadi sudah ditemukan ya Pak oleh Bu Devi, sudah tadi Bapak jelaskan. Ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Ridwan, boleh ya Pak? Pertanyaan pertama, kira-kira dari hasil coaching ini mengenai indikator yang ingin dicapai sebelumnya Pak pada saat melakukan coaching tadi, apakah sudah tercapai Pak? Saya sudah berusaha dengan maksimal Bu, tapi memang meskipun tadi dirasa memang ada beberapa yang belum tepat ya, kemudian saya dapat merubahnya dengan cara berkonsentrasi dan mendengarkan topik yang dilakukan oleh coach ya Bu Devi, dan alhamdulillah yang sudah tadi kita laksanakan berjalan dengan lancar seperti itu Bu. Alhamdulillah, jadi intinya Bapak sudah berkonsentrasi penuh ya Pak ya. Baik Bapak, saya akan menyampaikan dari hasil pengamatan Bapak melakukan coaching dengan Bu Devi. Bapak Ridwan sudah berhasil melakukan coaching sesuai alur Tirta ya Pak. Ada beberapa catatan dari saya. Pak Ridwan sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Pak Ridwan juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Pak Ridwan juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawabnya ya Pak, yang ada pada diri coaching agar rencana aksi itu bisa dilakukannya dengan berjalan dengan baik. Kemudian Bapak juga sudah menjadi pendengar yang aktif sehingga coaching juga merasa nyaman Pak. Tadi juga saya melihatnya, bahkan saya sampai senyum-senyum sendiri nih Pak mendengarkan percakapan Bapak dengan Bu Devi. Nah, ada satu lagi pertanyaan nih Pak. Ya, selain dari satu lagi ada yang saya sampaikan, maaf Pak, Bapak juga sudah mampu melakukan atau memberikan pertanyaan berbobot sehingga Bu Devi bisa memberikan solusinya itu sendiri, mendapatkan solusinya itu sendiri dengan masalah yang Bu Devi hadapi. Baik Bapak, dari kompetensi yang sudah Bapak miliki, kira-kira potensi mana ya Pak yang harus Bapak kembangkan dari coaching tadi Pak? Ya, dari percakapan yang tadi saya sudah lakukan bersama Bu Devi Bu, memang sepertinya saya harus lebih sering berlatih ya untuk belajar membuat pertanyaan yang berbobot, karena agar jawaban si coach ini dapat lebih dalam lagi dan agar potensi coach ini bisa berkembang dalam memunculkan ide-ide yang lebih luas dan yang lebih luar biasa seperti itu. Tapi dari hasil coaching yang tadi saya lihat, Bapak sudah mengasah lebih dalam loh Pak.
sudah terlihat keterampilan yang Bapak berikan melalui pertanyaan berbobot. Karena hasil dari yang saya lihat tadi, saya merasa cukup puas dan memang sudah luar biasa begitu Pak. Jadi saya yakin Bapak pasti bisa. Nah untuk apa ya, mudah-mudahan sukses ya Pak ke depannya. Amin Bu, amin Luar Bu, biasa amin Bu. untuk Ya, Bapak, dan apa ya, semoga kedepannya Bapak bisa dimudahkan untuk coaching-coaching berikutnya. Amin, Ya Pak, saya amin ya Allah. tunggu lagi nih, mudah-mudahan ada lagi ya Pak. Saya kesempatan juga kita mengucapkan banyak terima kasih Bu Hmm. untuk masukannya Bu Indri ya. Terima kasih sungguh luar Sama-sama, biasa. Mudah-mudahan Pak. apa yang Ibu sampaikan dapat menjadi motivasi tersendiri buat diri saya. Amin, 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 amin. Ya, saya akhiri sampai di sini ya Pak. Baik Terima Ibu. kasih untuk waktunya dan Sama-sama, sukses Ibu. terus untuk Pak Ridwan ya Pak. Baik, baik, Mohon Ibu, izin terima pamit kasih. ya Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.